Pak Edi, mengamati perkembangan headline yang terjadi di mana-mana terkait PHK ini sudah ramai dibicarakan. Karena kalau kita melihat datanya, di bulan Februari 2025 sudah mencapai 7,28 juta orang atau karyawan yang ter-PHK. Kalau point of view dari DPR RI, apa yang kiranya menjadi esensi yang memang harus dan perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini? Ya, karena pertama ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan lapangan kerja ya. Angkatan kerja kita meningkat 3,8 juta di tahun 2024-2025. Sementara lapangan pekerjaannya semakin turun. Ini yang menimbulkan ketidakseimbangan. Nah, mengapa ketidakseimbangan itu terjadi? Karena produktivitas kita rendah. Produktivitas nasional kita kalah dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei. Kalah jauh. Sehingga dari sisi itu tenaga kerja jauh. Yang kedua, kita paham betul bahwa tenaga kerja kita itu pendidikannya 53% SMP ke bawah dengan tingkat keterampilan yang rendah. Ini yang menyebabkan daya saing tenaga kerja kita rendah. Nah, sementara di saat seperti ini, persaingan global seperti ini, perusahaan-perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang siap, yang punya keterampilan tinggi. Maka apalagi tambah perang dagang Amerika Cina, belum lagi digitalisasi, belum lagi robotik, belum lagi penggunaan teknologi. Daya saing kita menjadi rendah. Maka di sisi hulu, perusahaan-perusahaan kita daya saingnya jauh kalah dibanding dengan negara-negara lain. Ini yang memicu sekarang banyak PHK di mana-mana. Plus lagi kebijakan negara Permendag nomor 8 2024 tentang relaksasi impor yang dibuka lebar. Ini menimbulkan semakin sulit. Barang luar negeri masuk, mengganggu kita, daya saing kita kalah, perusahaan garmen banyak yang tutup, PHK naik. Itu pasti terjadi. Maka mau tidak mau kalau kita ingin merubah secara fundamental, kami mendorong pemerintah untuk ekosistem tenaga kerja kita perbaiki. Dimulai dari mana? Pendidikan. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga, sertifikasi. Ini yang keempat, magang dan lain-lain. Ini ekosistem yang harus dibangun, tidak bisa instan. Jadi bicara soal PHK ini nggak bisa instan. Maka pendidikan kita, pendidikan vokasi yang dulu pernah dicanangkan, mereka lulus, maka kemudian harus ditambah dengan sertifikasi. Bahkan sertifikasinya harus kalau bisa mulai masuk sertifikasi internasional. Mereka lalu punya pengalaman magang, siap antara dunia industri dengan SDM kita itu nyambung gitu loh. Kalau nggak nyambung ya susah. Kan banyak orang kuliah, tapi antara pendidikan dengan dunia kerjanya nggak nyambung. Akibatnya apa? Ya nggak siap mereka ketika punya pendidikan tinggi tapi kompetensinya tidak sesuai dengan dunia kerja. Ini yang mengakibatkan mereka menjadi tidak connect. Nah, ini yang mungkin harus negara memperbaiki di situ. Yang kedua, di antara pengangguran yang ada, pasti ada dong yang punya kemampuan wirausaha, UMKM, dorong dong ke sana. Dikasih pelatihan wirausaha, dikasih bantuan, kredit usaha rakyat, mulai yang super mikro sampai kecil itu didorong. Kalau perlu bunganya diturunkan, sehingga minat anak-anak muda untuk masuk ke dunia wirausaha itu meningkat. Mereka tidak hanya tergantung pada perusahaan, tapi ketahanan ekonomi mereka dengan wirausaha itu bisa meningkat. Nah, negara harus ada di situ. Maka ini kami selalu mendorong agar anak-anak muda masuk ke wilayah itu. Karena negara semakin anak-anak muda yang masuk ke ranah wirausaha, itu tingkat kemandiriannya akan tinggi. Nah, yang seterusnya tentu investasi padat karya. Kita harus support. Karena mereka memiliki jumlah tenaga kerja yang banyak, garmen yang punya resiko PHK. Ini harus kita support. Apa supportnya? Pemerintah bantu dong. Misalnya suku bunganya, misalnya kemudian perizinannya, misalnya subsidi energinya. Sehingga saat ini yang mereka terdepresi, ada support pemerintah ke situ untuk mencegah agar perusahaan-perusahaan padat karya ini tidak tutup, mencegah PHK. Nah, ini beberapa hal yang kita harus lakukan. Nah, kami di Komisi 9 ya harus memperkuat regulasi itu. Nah, kan kita sudah paham betul bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dikeluarkan. Nah, ini
Nah, saat ini masih terjadi kekosongan regulasi di bidang ketenagakerjaan, maka kami akan ngebut di tahun ini RUU Ketenagakerjaan ini harus selesai untuk memberikan payung regulasi dan kebijakan pemerintah yang lebih tepat di dalam konteks ketenagakerjaan. Oke, baik Pak Edi. Melihat juga fokus dari pemerintah saat ini yaitu menangani PHK dengan penciptaan lapangan kerja. Tapi tentu tadi Anda sebutkan begitu ada tantangan masalah pendidikan, masalah pendanaan. Anda bilang ada akses kur dan lain-lain, akses pendanaan kepada siapapun masyarakat yang ingin berusaha, berwirausaha. Apakah memang penciptaan lapangan kerja ini juga tidak memakan waktu? Sedangkan PHK ini sudah terjadi saat ini Pak Edi. Bagaimana DPR tentunya dalam hal ini melihat agar masyarakat juga dapat atau bisa kembali bekerja dengan waktu yang cepat dan juga dapat mendapatkan penghasilan, tidak menjadi seorang pengangguran atau saat ini? Ya tentu di sisi hulu harus kita selamatkan. Ya. Tadi saya sudah katakan, perusahaan-perusahaan padat karyanya ini harus kita selamatkan. Karena ini sekarang daya saingnya menghadapi perusahaan-perusahaan asing berat sekali nih. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Permendag nomor 8 2024 yang selama ini menjadi pemicu dianggap membunuh perusahaan-perusahaan garment di Indonesia atau padat karya di Indonesia. Direvisi lagi dong. Jangan sampai semua produk impor masuk. Pakaian jadi misalnya. Dari Cina lebih murah. Tekstil dari Cina lebih murah. Perusahaan di Indonesia dengan teknologi konvensional bersaing dengan mereka pasti kalah. Maka Permendag nomor 8 tahun 2024 sudah sering kita sampaikan kepada pemerintah. Revisi lah itu. Buruh juga sudah, asosiasi buruh juga sudah mendorong itu. Karena ini sebagai salah satu pemicu tutupnya perusahaan-perusahaan padat karya. Kalau ini nggak selesai, PHK pasti di mana-mana dong. Ini intervensi cepat nih, yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, lalu yang kemudian yang kedua, ya industrinya dibantu. Termasuk juga misalnya yang dipetakan perusahaan ini itu mau tutup, disupport dong. Termasuk juga misalnya iuran JKK, JKM-nya direlaksasi dong. Sehingga beban perusahaan menjadi rendah, berkurang, lalu juga perlindungan terhadap pekerjanya meningkat. Nah, hal-hal ini yang menurut saya concern ke depan, maka kalau mau kita selamat dari itu, maka perusahaan-perusahaan padat karya inilah yang kemudian kita selamatkan dulu. Sehingga tidak terjadi penutupan perusahaan lalu PHK.